Ancaman yang tidak boleh diabaikan. Semakin banyak yang saya pelajari tentang nanoplastik dan seberapa luas penyebarannya serta efek biologisnya yang muterti. Berbahaya, semakin saya sangat khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi, seberapa besar dampaknya bagi kita sekarang dan generasi mendatang, dan ini sangat menyadarkan. Tetapi saya pikir sangat penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa mungkin bukan bagian plastik besar yang ada di luar sana, tetapi penguraian partikel-partikel tersebut menjadi partikel yang lebih kecil lagi, yang merupakan bahaya besar bagi kita. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang perlu masuk ke dalam pikiran orang-orang karena kemudian dan dalam benak mereka, sehingga mereka mengerti bahwa ini mungkin longsoran salju yang akan datang. Tetapi itu akan datang, atau mungkin akan datang jika kita tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Jadi itulah poin saya di sini. Jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aspek yang paling menakutkan adalah, nanoplastik mengganggu proses kehidupan yang paling mendasar. Muatan elektrostatiknya memutus ikatan, mendistorsi sinyal bioelektrik, dan menghancurkan harmoni yang ada antara sel dan seluruh organisme. Ia juga mengganggu impuls kehidupan, sinyal yang menghubungkan lebah dengan bunga, pohon dengan hutan, neuron dengan otak. Ia membungkam ritme yang telah beresonansi serempak selama berabad-abad. Ini adalah ancaman yang tidak bisa ditunda. Ini harus dihadapi sekarang. Ini adalah masalah kelangsungan hidup. Kita bisa melakukan penelitian sebanyak yang dilakukan komunitas ilmiah. Tetapi sampai peringatan ini disampaikan kepada publik, tidak akan ada yang berubah, bukan? Ini bukan lagi masalah sains. Sains telah dengan jelas menunjukkan apa yang ingin ditunjukkannya. Mungkin akan ada 10 studi lagi dalam beberapa tahun ke depan, bukan? Dan kemudian apa, bukan? Sampai kita berubah, dan perubahan ini didasarkan pada opini publik. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang Anda tahu, warisan kita harus layak huni oleh generasi mendatang kita. Dan itulah tujuan murni yang kita semua miliki bersama, jika kita dapat terhubung dengan kesehatan kita sendiri. Saya pikir itu jauh lebih kuat dan lebih menarik bagi kita semua, untuk bertindak bersama secara kolektif. Saya pikir itu poin yang sangat penting. Dan saya pikir di tingkat masyarakat, kita semua harus memasukkan dimensi lain di luar neraca kita, di luar dolar, pound, euro, dan rupiah, yaitu kesehatan. Dampaknya terhadap kesehatan. Dan saya pikir itu harus menjadi bagian dari neraca karena, untuk apa kita menghasilkan uang jika kita tidak dapat bertahan hidup atau memiliki kualitas hidup yang baik? Maka semua hal lainnya tidak berharga bagi kita dan bagi generasi mendatang. Saya pikir mungkin alasan mengapa saya melakukan itu, Anda tahu, hanya untuk menunjukkan, melalui contoh, bahwa kita perlu melakukan itu. Ini adalah harapan besar saya, Anda tahu. Saya berharap dapat berkontribusi pada solusi dan juga agar orang-orang memikirkannya, membicarakannya, dan bertindak sesuai untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik dan bukan hanya selalu menjadi tempat yang lebih buruk untuk masa depan, terutama untuk generasi mendatang dan untuk putra saya dan untuk keluarga, dan tentu saja di seluruh dunia. Untuk menjaga. Dan saya mencoba untuk berkontribusi pada kesadaran orang-orang untuk menjelaskan, untuk menunjukkan kepada mereka risiko, dan untuk membuat mereka memahami masalahnya. Sejauh mana masalah itu sebenarnya? Untuk mendorong mereka bertindak. Jadi saya hanya ingin mengatakan satu kata terakhir bahwa kita hanya memiliki satu planet, dan planet ini bukan untuk sekali pakai, jadi kita harus mempertimbangkan hal ini. Terlalu lama, kita hidup di bawah ilusi yang menyesatkan bahwa masih ada waktu. Bahwa umat manusia akan selalu memiliki kesempatan untuk mengenali, memahami, dan menanggapi. Tetapi waktu itu telah berlalu. Tantangan terbesar kita sekarang adalah menemukan solusi sebelum kita melewati titik tanpa kembali. Selagi kita masih memiliki kecerdasan dan sedikit waktu yang tersisa. Namun agar hal ini terjadi, seluruh umat manusia harus terlebih dahulu memahami skala sebenarnya dari apa yang sedang terjadi. Hanya dengan demikian kita akan mampu mengarahkan sepenuhnya kemampuan kita, potensi dan sumber daya ilmiah untuk menemukan solusi. Seperti yang telah kita lihat, tidak ada satu individu, organisasi, atau negara pun yang dapat menyelesaikan masalah yang begitu kompleks ini sendirian. Komunitas ilmiah Alatra telah mencari solusi ini selama 2 dekade. Dan meskipun belum ditemukan, kita tahu bahwa solusi itu ada. Kita memahami bahwa jawabannya terletak pada persimpanan fisika, kimia,
dan biologi. Yang berarti bahwa solusi tersebut dapat dicapai dan menemukannya sangat penting untuk kelangsungan hidup. Melalui penelitian bertahun-tahun, kita telah sampai pada pemahaman yang jelas bahwa upaya seluruh komunitas global harus bersatu dan mendesak. Tantangan di hadapan kita sangat besar, yaitu menemukan cara untuk menghilangkan kemampuan mikronanoplastik untuk mengakumulasi dan mempertahankan muatan listrik di seluruh biosfer, bukan hanya di dalam tabung reaksi atau organisme tunggal, dan melakukannya tanpa membahayakan umat manusia, planet ini, atau mengganggu medan magnet bumi. Saat ini, mikronanoplastik hadir di setiap manusia, termasuk bayi baru lahir yang mengambil napas pertama mereka. Faktanya, janin yang berkembang di dalam rahim sudah terpapar partikel-partikel kecil ini. Dan bahkan sel telur dan sperma manusia kini terkontaminasi dan terdampak oleh nanoplastik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita menghadapi musuh yang mengancam seluruh kehidupan di planet ini. Dan kecuali kita mengubah arah, krisis ini hanya akan semakin memburuk. Nanoplastik memang telah menjadi satu-satunya musuh sejati bagi seluruh umat manusia dan kita masing-masing. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktu untuk persaingan geopolitik atau perang ekonomi. Ini bukan waktu untuk membangun kerajaan baru. Ketika seseorang menyadari bahwa mereka sedang sekarat, tidak ada gunanya mulai membangun rumah baru. Terutama ketika tidak akan ada orang yang tersisa untuk tinggal di dalamnya. Dan yang terpenting, kita tidak lagi punya waktu untuk konflik militer. Tidak ada gunanya saling membunuh, ketika kita sudah dibunuh oleh musuh tak terlihat yang sama. Meskipun sebagian orang bahkan belum menyadarinya. Kita tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap ancaman ini. Karena masa depan kita bergantung pada apakah kita mampu mengesampingkan perbedaan dan bersatu melawan pembunuh ini, nanoplastik, yang mengancam semua kehidupan di planet kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu benar-benar memahami semua ini? Atau apakah nanoplastik telah merusak pikiran kita sampai pada titik di mana kita bahkan tidak mengenali bahaya maut yang menggantung di atas umat manusia? Jika kita masih dapat melihat realitas apa adanya, maka kita berkewajiban untuk bertindak, sulita, untuk menemukan solusi, selagi kita masih bisa. Kita tidak dapat mengalihkan tanggung jawab ini kepada generasi berikutnya. Karena, jika kita gagal menemukan solusi sekarang, tidak akan ada generasi yang sesungguhnya. Dan dengan mengetahui hal ini, menyerah berarti mengkhianati diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh umat manusia, mengutuk semua kehidupan di planet ini pada kematian yang lambat dan tak terelakkan. Masing-masing dari kita, jika masih mampu memahami ancaman ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk upaya ini. Hanya dengan bertindak bersama, kita dapat menyelesaikan tantangan monumental ini dan melestarikan hal paling berharga yang kita miliki, yaitu kehidupan itu sendiri. Kehidupan layak diperjuangkan.